satunya datang dari hamba Allah dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam rahmat Allah dan hidup Buya diberkahi Allah dan mendapatkan ridha Allah, dan segala urusan dakwah Buya Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Maaf Buya, mau bertanya. Suami saya seorang yang baru hijrah dan dia sangat-sangat semangat mengamalkan agama. Dan pemikiran saya dan suami saya bertentangan. Saya maunya KB, keluarga berencana, tapi dia gak mau. Karena dia katakan KB itu tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan juga orang-orang soleh. Dari itu dia berdalil bahwasanya banyak anak itu rezeki, sebagaimana ada di dalam Al-Quran. Dan Nabi serta orang-orang soleh juga banyak anak-anaknya. Dan apakah betul Buya, KB itu program orang kafir? Dan apakah KB ini ada disyariatkan agama? Dan KB itu pandangan agama kita? KB itu pandangan agama kita bagaimana? Tolong penjelasannya biar pembicaraan Buya saya rekam dan saya kasih dengar suami saya. Syukran atas jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama harus kita jelaskan definisi daripada KB itu sendiri. KB itu keluarga berencana. Kalimatnya indah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dua lafadz yang dipakai. Yang satu namanya tahdidun nasli, yang kedua adalah tanzimun nasli. Kalau tahdidun nasli membatasi anak itu nggak boleh, haram mutlak. Tapi kalau tanzimun nasli ngatur kelahiran, biar tidak sundul-sundulan, baru 6 bulan hamil lagi. Nah, biar aturnya. Tanzimun nasli mengatur kelahiran agar sempurna di dalam menyusui anak yang pertama dan kedua. Tanzimun nasli. Nah, ini perlu dijelaskan. Kalau tahdidun nasli membatasi anak, itu ngatur Allah, kurang ajar ya. Makanya nanti masuk wilayah cara ber-KB. Yang pertama saya definisi itu. Jadi kalau tanzimun nasli bukan tahdid, tanzim mengatur. Mengatur sah-sah saja. Mengatur sah-sah saja. Cuma nanti cara, kalau tahdid nggak ada. Kita tidak ngomong masalah tahdid membatasi, nggak ada. Sekarang bicara tanzim mengatur. Baik. Yang kedua adalah apakah pernah diperkenankan orang menghindari kehamilan? Kalau masalah tujuan jelas. Kalau tujuannya membatasi, nggak boleh. Hanya satu poin yang harus dipahami. Yang takut melahirkan karena takut nggak bisa ngasih makan, itu yang haram mutlak. Alhamdulillah kucing di belakang itu nggak pernah berpikir siapa yang ngasih makan anakku. Masa Anda kalah dengan kucing? Banyak tuh. Saya bayangin kalau kambing kan bisa korban banyak-banyak di sini. Cuman kucing sayangnya. Sama wirok. Mohon maaf. Jadi yang nggak boleh adalah Anda menghindar dari kehamilan karena takut rezeki. Itu yang tidak boleh, satu-satunya. Yang tidak boleh adalah Anda takut rezeki. Awas. Kenyataannya yang banyak karena itu. Kalau Anda ingin mengatur biar rapi kelahirannya, biar agak gede sedikit anak saya dan sebagainya, atau Anda masih punya kesibukan sesuatu tugas besar, atau kesiapan mental seorang ibu dan sebagainya, nah ini adalah babnya beda. Tapi yang satu tadi apa? Karena takut nggak bisa ngasih makan. Wah, ini kurang ajar. Memang yang ngasih makan siapa selama ini? Ada orang fakir anaknya 12 tuh makan semuanya, seger-seger lagi. Sebelahnya kaya raya, kurus, nggak ada urusannya. Makan susah kadang-kadang. Bukan karena makanan tidak ada, Allah bikin susah makan, ya kan begitu? Tak taunya yang sebelahnya fakir, masya Allah. Yang bikin enak itu akan lauk yang paling enak kan di dalam perut sendiri. Namanya apa? Nafsu makan, lapar sudah. Ada anak susah makan, disuapi susah, dimut lama. Ada sebelahnya, masya Allah. Ibunya ke dapur, balik lagi sudah habis nasinya. Alhamdulillah, enak makan dia. Baik, kalau masalah apa tadi? Tanzimnya, caranya itu bagaimana? Apakah ada contoh dari sahabat Nabi? Ada. Contoh menghindari kehamilan ada pada sahabat Nabi SAW. Jangan mengatakan tidak ada. Sampai
Dari Sayyidina Jabir ya, bin Abdullah mengatakan, kunna na'zil wal wahyu yanzil. Sahabat Nabi dulu kalau menghindari dari kehamilan itu adalah, mohon maaf ini majelis mulia, namanya azl. Azl itu adalah mengeluarkan mani di luar rahim. Jadi seorang laki-laki tidak mengeluarkan mani di dalam rahim. Kalau dalam rahim kan terjadi pembuahan. Jadi mengeluarkan mani di luar rahim, karena ingin mengatur kehamilan tersebut. Nah, ini adalah sebuah contoh dari sahabat Nabi. Wal wahyu yanzil itu, dan masih ada wahyu turun. Ini maksudnya apa? Sahabat Nabi melakukan yang demikian biarpun tersembunyi, ketahuilah diketahui oleh Allah. Kalau memang itu dilarang, tentu akan ada larangan dari Allah. Jangan kau lakukan azl. Ini adalah riwayat semacam ini adalah dasar para ulama yang ingin menjelaskan tentang hukum bagaimana mengatur kelahiran. Baik, artinya kalau Anda ingin mengatur kelahiran, boleh-boleh saja. Apalagi di zaman sekarang ini, misalnya ada seorang yang ingin nikah di usia muda karena mungkin masalah sekolah, takut masuk wilayah haram dan sebagainya. Tapi di sisi lain mereka ya yang pentinglah pacaran halal deh daripada masuk pacaran yang haram. Orang-orang zaman sekarang naudzubillah dinikahkan, tapi mereka saling menjaga. Mereka cari kepuasan tapi agar terhindar dari kehamilan. Nah, sah-sah saja yang demikian itu. Nah, ada lagi, mohon maaf, bahkan menghindar dari kehamilan itu sesuatu yang harus kadang. Contohnya ada seorang ibu yang ternyata sudah divonis sama dokter berbahaya tentang kandungannya. Kalau melahirkan bisa mengarah kepada kematian. Ayo mau apa? Pakai sok Quran hadis Nabi, gak ada larangan. Hamil kau, matilah kau. Kan gitu. Nggak ada aturan yang indah. Sehingga yang namanya mengatur kandungan itu kadang-kadang menjadi wajib hukumnya. Bukan saja sekedar boleh atau tidak boleh, menjadi wajib. Kapan? Di saat seorang ibu mungkin sudah divonis sama dokter tidak bisa melahirkan karena masalah punya riwayat jantung yang membahayakan atau apa, atau ada virus yang saat ini diketahui bahasanya kalau ibu ini melahirkan pasti sang anak punya penyakit sama dengan ibunya, seperti virus-virus HIV atau apa dan sebagainya. Nah, ini kan kasihan anaknya akan hidup dengan seperti itu. Maka di situ ternyata ini hanya sadar memberikan gambaran bahwasanya mengatur kandungan kehamilan, menghindar dari kehamilan itu tidak mutlak halal, juga tidak mutlak haram. Dilihat keadaannya dulu. Tujuannya seperti apa sih? Tujuannya untuk mengatur, okelah untuk mengatur kehamilan. Baik, tadi yang mutlak haram yang pertama adalah kalau Anda takut melahirkan karena takut tidak bisa ngasih makan anak adalah haram. Di sisi lain ada yang mengatur kandungan, menghindar dari kehamilan, hukumnya wajib. Loh, kok jadi wajib? Haram ke wajib? Jauh banget ini. Wajib adalah kalau memang kelahiran menurut dokter ahlinya. Ustadz nggak berlaku di sini. Mohon maaf, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sok ustadz tawakal. Bunuh diri itu namanya. Kata dokter memang sudah punya penyakit macam-macam. Di antaranya apa? Takut kelahirannya menjadikan sebab matinya seorang ibu, atau sakit yang membahayakannya, atau akan menjadi sebab cacatnya sang bayi atau sakitnya sang bayi. Maka saat itu menjadi wajib menghindar dari kehamilan. Nah, ada setelahnya dari yang haram. Yang wajib adalah boleh-boleh saja. Ya ingin ngatur ya, ntar dulu deh hamilnya, jangan bulan depan deh, tahun depan deh, biar anak kita umur 2 tahun cukup nyusui. Masa 2 tahun langsung 3? Nah ini ya kurang bang, ya deh, kesepakatan. Nah, selain daripada yang haram dan selain daripada yang wajib tadi, Anda suka-suka boleh pilih. Baru sekarang kita melangkah caranya itu kayak apa. Cara yang jelas sah adalah dengan azl tadi. Karena apa? Anda nggak membawa orang lain. Azl adalah mengeluarkan sperma di luar rahim. Tentunya ini ada kesepakatan juga dong. Mungkin seorang istri tidak mau dengan itu semuanya. Kesepakatan yang baik. Karena menghindar, karena keindahan itu juga seorang pasangan gitu. Jadi kesepakatan. Jadi mengeluar ini diantaranya. Atau mohon maaf, menghindari dari kehamilan. Niatnya jelas, saya tidak bahas niat. Ini bagi yang boleh-boleh, ini tengah-tengah tadi. Tidak haram, tidak wajib. Caranya sekarang bicara. Di antara yang diperkenankan adalah mohon maaf, adalah dengan tidak melibatkan orang lain pokoknya. Kondom. Nah, kemudian kalau sudah masuk melibatkan orang lain, dilihat tingkat daruratnya. Misalnya apa? Mohon maaf, pasang spiral. Ya, spiral.
Itu melibatkan orang lain. Jangan dianggap sepele nanti. Kecuali suaminya dokter, pasang sendiri, oke lah, pasanglah dia. Tapi masa biasanya orang lah. Nah, biasanya kalau lah yang kedua ini harus melalui petunjuk dokter. Artinya kalau seandainya wanita ini hamil akan membahayakan tentang kelahirannya. Ada tanda-tanda waktu melahirkan dulu, misalnya Masya Allah jantung ini semuanya, atau lah ini baru dia boleh mengambil ini ya, karena sudah masuk wilayah darurat, hajat yang mendesak. Maka itu pun dipilih nanti, dipilih bidan yang solehah. Bidan yang solehah itu hanya sekedar memasang spiral, selesai, tidak usil, tidak pengen tahu. Kalau laki-laki, wah haram, mentang-mentang diizinkan ya masang spiral. Saya pikir asal dokter laki-laki, yang bodoh suaminya. Istrinya diobok-obok sama orang tahu, mau. Ini kan kebodohan seorang suami, nganterin istrinya ke dokter laki-laki mau saja, asal khusus hal-hal yang sangat pribadi. Ini beda. Siapa yang masang dulu? Jelas. Kemudian ada lagi, selesai yang masang ya. Obat. Bagaimana dengan obat? Memang obat itu tidak melibatkan orang lain. Kalau obat itu harus melibatkan dokter yang lain lagi. Bagaimana dengan obat? Kadang-kadang obat juga merusak hormon apa, tidak fahamlah ada. Kalau merusak ya jangan. Kalau obat. Nah ini dengan obat. Kemudian ada satu lagi, cara yang sangat tidak diperkenankan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang dalam keadaan orang itu normal, orang sehat, kemudian melakukan satu kontrasepsi yang menjadikan orang tersebut tidak akan bisa membuai, kalau laki-laki, atau wanita tidak membuai, dipotong pokoknya habis, nggak bakal punya kelahiran. Ini yang haram. Kecuali karena waktu sakit tadi seorang wanita sudah divonis dia membahayakan, ya harus dipotong, membahayakan itu. Tapi kalau orang normal melakukan itu semuanya, mendahului Allah, kurang ajar pada Allah. Katanya Pak, kan kita sudah punya anak 3 bang, terus yuk kita hentikan saja biar tidak hamil. Siapa tahu kalau ternyata anaknya nggak panjang umur, nggak punya anak. Ayo mendahului Allah. Pengen melahirkan lagi, bingung, sudah terlanjur begini, jangan, mungkin ulah. Jadi ini adalah masalah cara seperti itu. Kemudian suami yang bertanya tadi, kalau suami anda mendengar, ya diskusi dong, jangan keras kepala, pakai Quran, hadis Nabi, seolah tidak boleh dan sebagainya. Nah, ini cara pemahaman ulama dong. Baik. Jadi ingat, ada yang wajib, ada yang haram. Di tengah-tengahnya tinggal kita lihat prosesnya di dalam mengambil satu langkah untuk mengatur kelahiran tersebut. Seperti itu hukumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman. Jangan takut punya anak banyak. Ini ibu-ibu pada pengen punya anak banyak kan? Kalau bapak-bapak sih tenang aja, nggak pernah melahirkan. Ibu-ibu bertanya, ibu punya anak banyak, jangan khawatir, tak suruh milih. Ibu punya anak 16, hebat semua, alim-alim semuanya, sama punya anak 1 kayak setan, pilih mana? 16 cuy, jangan khawatir Pak, 16. Wah, jangan khawatir, makanya alhamdulillah. Wah ini cukup, nanti nggak usah pakai promo. Ini anaknya 16 aja, kali ini berapa full sana majelis ini. Wallahu a'lam bishawab.